persilakan, kami akan memulai mata pelajaran kami. Karena itu Bapak, kami memohon tuntunan Roh Kudus ada di dalam setiap kami, agar apa yang kami dapat belajar bersama hari ini dapat menjadi sesuatu yang kami butuhkan untuk masa depan kami Bapak. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pada Bapa Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Grace sudah berdoa. Ada Bu. Iya, ada Bu. Dina Mariana. Ada Bu. Dina. Ada Bu. Domingos. Ada. Angel. Ada Bu. Erna. Ada Bu. Iridianti Raja. Ada Bu. Grace. Ada Bu. Oke, kehadiran sudah bagus ya. Jadi pertahankan yang rajin datang sekolah, yang biasa apa-apa harus lebih rajin, oke? Iya, Bu. Oke, sudah berdoa tadi toh? Sudah, Bu. Berarti otak dong Tuhan sudah berkati dan siap belajar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem gerak. Masih ada yang ingat sistem gerak? Itu tentang apa saja? Rangka dengan otot. Jadi rangka dengan otot itu memiliki saling ketergantungan. Kalau tidak ada otot, rangka tidak bisa apa lagi? Tidak bisa bergerak. Jadi sudah tahu ya. Dan kita juga sudah belajar tentang kelainan pada sistem gerak. Contohnya kelainan osteoporosis dengan lumpuh. Kalau pada kelainan sistem gerak. Oke, semua masih ingat ya? Oke, bagus. Kita akan masuk ke materi berikut. Sebelum Ibu masuk ke materi berikut, Ibu mau bertanya sedikit. Di sini biasa ada yang jalan-jalan begitu atau dari Mesara pergi ke Seba begitu, ada tidak? Ada Bu. Kan semua ada toh. Kira-kira kalau kalian memiliki tujuan ke suatu tempat itu membutuhkan apa kira-kira untuk sampai ke tempat tertentu itu pakai apa kira-kira? Kendaraan. Selain kendaraan apa lagi? Tenaga, oke. Membutuhkan kendaraannya atau transportasi. Kira-kira di dalam transportasi itu yang dibutuhkan oleh motor itu butuhnya apa kira-kira? Bensin. Butuhnya bensin. Oke, jadi dia membutuhkan bensin. Sama halnya dengan kita makhluk hidup atau manusia ya. Kalau manusia itu membutuhkan apa kira-kira? Makanan itu fungsinya sebagai apa? Sebagai tenaga, energi. Oke, beri tenaga atau energi. Jadi yang dibutuhkan oleh kita manusia itu zat-zat makanan. Setelah dicerna dan dimanfaatkan oleh kita manusia itu, kemudian dibuang kembali ke lingkungan. Untuk masuknya zat-zat makanan ke dalam kita punya tubuh itu memerlukan transportasi atau disebut dengan sirkulasi. Oke, kita sudah sampai sini paham kok? Kira-kira ada yang bisa tebak atau tahu kita belajar apa hari ini? Ya, sirkulasi biasa disebut dengan sistem peredaran darah. Kita belajar hari ini sistem peredaran darah. Oke, hari ini kita akan belajar
Oke, jadi sistem peredaran darah fungsinya kita belajar itu yang pertama dia mengangkut. Setelah mengangkut apa lagi kira-kira ada yang tahu? Ya, menyaring darah yang kotor. ya menyaring darah yang kotor atau sisa-sisa metabolisme kita buang ke luar. Karena itu tidak dibutuhkan lagi dan dikeluarkan dari kita punya tubuh. Oke, sudah tahu kita belajar sistem peredaran darah hari ini. Oke, kita akan dengan tujuan pembelajaran yang pertama itu kita harus tahu darah dan komponen-komponen darah itu bagaimana. Komponen-komponen darah. Yang kedua kita akan belajar organ sistem peredaran darah dan dia punya mekanisme. Oke, yang pertama-tama kita akan belajar tentang darah. Kira-kira ada yang tahu darah itu apa? Cairan. Oke, berikan tepuk tangan untuk yang memberikan dia punya jawaban. Dia kalau darah ini berarti dia cairan. Cairan yang paling penting dalam kita punya tubuh. Di bagian yang terpenting dalam kita punya tubuh itu seperti hormon, fibrinogen. Fibrinogen itu berfungsi untuk terjadinya pembekuan darah. Oke, jadi sudah tahu darah itu bagaimana ya? Oke, kan darahnya sudah tahu. Kalau fungsi darah itu apa kira-kira? Ya? Fungsi darah itu apa? Ya? Mengangkut dengan mentransportasikan apa? Ya, oke. Mentransportasikan seperti hormon, protein, dan masih banyak lagi ya. Oke. Kita sudah tahu darah dengan fungsi darah. Kita masuk ke dia punya komponen-komponen darah. Komponen darah yang pertama apa? Ada yang tahu? Plasma darah. Masih pintar ya, masih pintar-pintar semua. Plasma darah. Kalau plasma darah, kira-kira plasma darah ini dia mengandung apa? Plasma darah yang penting yaitu fibrinogen, globulin, albumin, dan lipoprotein. Oke, dia mengandung globulin dengan masih banyak lagi ya, dia punya protein-protein. Oke, yang berikut kita masuk di sel darah. Sel darah. Kira-kira sel darah yang kita miliki oleh manusia itu sel-sel darah apa saja? darah Merah, sel darah biru dengan keping darah. Ada yang disebut dengan apa? Trombosit. Oke, kira-kira yang pertama kalau sel darah putih itu fungsinya seperti apa? Itu melawan berbagai penyakit sebagai bagian dari sistem peredaran tubuh. Oke, dia melawan kuman yang masuk ke dalam kita punya tubuh. Oke, dengan cara apa kira-kira? Dia membentuk antibodi. Oke, mantap. Yang berikut kita masuk ke fungsi sel darah merah. Sel darah merah fungsinya seperti apa? Ya, mengangkut oksigen dari paru-paru, kemudian dia mengedarkan ke seluruh tubuh. Oke. Yang berikut kita masuk di apa? Trombosit. Kalau trombosit fungsinya sebagai apa? Tempat terjadinya pembekuan darah. Misalnya ketika kita punya jari atau kita punya apa saja terkena pisau, misalnya potong sayur itu kalau kena pisau kan otomatis dia mengeluarkan darah toh? Iya. Oke, jadi ketika dia mengeluarkan darah itu otomatis darah
Setelah itu presentasi dua kelompok, mewakili dari 4 kelompok, 2 kelompok saja yang presentasi. Setelah itu baru Ibu jelaskan langsung apa? Jelaskan kasih ada sama, oke? Bentuk kelompok begini, kelompok 1, 2, 3, 4. Presentasi kelompok 1, 2. Oke, silakan kelompoknya ini presentasi yang pertama. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Guru serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang struktur dan fungsi sistem pada darah, yaitu yang pertama tentang jantung. Jantung adalah organ yang berfungsi untuk memompa darah. Di sini ada bagian atau struktur dari jantung, yaitu ada pintu aorta, arteri paru-paru, katup paru-paru, pembuluh paru-paru kiri, serambi kanan, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada 3 lapisan dinding jantung. Yang pertama yaitu perikardium. Perikardium merupakan selaput pembungkus jantung. Yang kedua yaitu miokardium. Miokardium ini terdiri dari otot jantung, merupakan lapisan yang paling tepat di jantung. Dan yang ketiga adalah endokardium. Endokardium ini adalah selaput yang membatasi ruang jantung. Dan ruang jantung adalah jantung yang terdiri dari 4 ruang jantung, yaitu serambi kiri atau atrium kiri, serambi kanan atau atrium dexter, bilik kiri atau vertikal sinister, dan bilik kanan atau ventricle dexter. Dan yang berikut kita akan masuk ke dalam klep, yaitu antara ruang jantung terdapat klep atau katup untuk menjaga agar aliran darah tetap searah. Klep tersebut antara lain yang pertama, valvula tricuspidalis, terdapat di antara serambi kanan dan serambi kiri. Maksudnya terdapat di antara serambi kanan dan bilik kanan untuk menjaga agar aliran darah dari bilik kanan tidak kembali ke serambi kanan. Yang kedua adalah valvula bicuspidalis, terdapat di antara serambi kiri dan bilik kiri untuk menjaga agar aliran darah dari bilik kiri tidak kembali ke serambi kanan. Dan kita akan masuk pada fungsi ruangan jantung. Yang pertama, fungsi dari ruangan jantung yaitu serambi berfungsi untuk menerima darah. Yang kedua, bilik berfungsi untuk memompa darah. Bilik kanan memompa darah ke paru-paru dan bilik kanan memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang berikut adalah siklus jantung. Siklus jantung dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama periode kontraksi. Saat bilik jantung menguncup, darah dipompa ke seluruh tubuh dan ke paru-paru secara bersamaan. Keadaan ini disebut sistol. Dan yang kedua adalah periode relaksasi. Saat serambi jantung menguncup dan bilik jantung mengembang maksimal sehingga darah masuk ke jantung. Keadaan ini disebut diastol. Dan yang kedua kita akan masuk ke dalam mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Untuk strukturnya di sini ada kapiler darah, kepala, dada, dan tangan. Yang kedua arteri pulmonalis, kapiler paru kiri, dan yang ini teman-teman bisa lihat di gambar,
dan yang ini vena pulmonalis, dan yang ini serambi kiri, yang ini bili kiri, arteri, dan selanjutnya. Kita akan masuk dalam peredaran darah besar, yaitu sistem yang menggerakkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Urutan peredaran darah besar adalah ketika bili kiri jantung memompa darah yang mengandung O2 dan nutrisi, kemudian mengalirkan melalui aorta atau arteri pembuluh darah utama ke seluruh tubuh. Ketika darah kekurangan O2 atau hanya tersisa CO2, darah akan terkumpul di pembuluh darah. Pembuluh darah yang bekerja dalam siklus peredaran darah besar meliputi vena cava superior atau yang membawa darah dari kepala dan lengan jantung, serta vena inferior yang membawa darah dari perut dan kaki jantung. Kemudian pembuluh darah akan membawa darah ke selangkah kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Selanjutnya peredaran kecil dimulai kembali. Kita akan masuk pada peredaran darah besar, yaitu sistem yang menggerakkan sirkulasi darah antara jantung dan paru-paru. Aliran darah pada peredaran darah ini berlangsung melalui jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil adalah ketika bilik kanan jantung memompa darah yang kekurangan O2, lalu mengalir melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Disinilah CO2 dalam darah dilepaskan keseluruhan penuh dengan aliran darah, kemudian mengalir melalui vena paru-paru atau vena pulmonalis dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung, dan selanjutnya peredaran darah besar dimulai. Baik, hanya ini saja yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Jika ada tanggapan dari teman-teman semua, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih. Dari kelompok lain ada tanggapan atau ada yang mau bertanya begitu? Terima kasih atas yang diberikan. Dari kelompok kami, kelompok 3 ingin bertanya, mengapa peredaran darah sangat erat kaitannya dengan kerjaan? Mengapa peredaran darah sangat erat kaitannya dengan kerjaan? Terima kasih. Mungkin kami dari tahun juga akan sedikit mengatakan dari mohon pengertian. Oke, kelompok berikut yang presentasi. Nanti kelompok ini setelah kelompok yang Septe presentasi baru kelompok ini menjawab. Oke, silakan Septe. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan dari teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan komponen darah, struktur dan fungsinya. Darah adalah cairan tubuh yang terdapat dalam jantung dan pembuluh darah. Di dalam tubuh manusia mengalir sekitar 5-6 liter darah. Dalam keadaan normal, volume darah yang beredar sekitar 80% dari per kg berat badan. Bagian darah yaitu plasma darah. Ciri-ciri plasma darah berupa sel-sel darah berwarna kekuning-kuningan dan sekitar 90% adalah air. Zat kimia yang larut pada plasma darah. Yang pertama, sari makanan dan mineral yang terlarut dalam darah. Yang kedua, enzim, hormon, dan antibodi sebagai produksi sel-sel.
Yang ketiga, protein yang terlarut dalam darah. Contoh protein. Yang pertama, albumin untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik darah. Globulin adalah komponen berbentuk zat antibodi. Fibrinogen untuk pembekuan darah. Urea dan asam urat sebagai zat sisa hasil metabolisme. O2, CO2, dan N2 sebagai gas utama yang terlarut dalam plasma darah. Bagian plasma darah. Serum merupakan plasma darah yang dikeluarkan untuk dipisahkan dengan cara sentrifuge serum mengandung zat antibodi untuk menghancurkan zat asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Antibodi berdasarkan cara kerjanya. Agglutinin mengumpulkan antigen, presiptin mengendapkan antigen, antitoksin menetralkan racun, lisin menguraikan antigen dalam sel darah disebut agglutinogen, antibodi dalam plasma darah disebut agglutin. Bagian darah yaitu sel darah merah atau disebut eritrosit, yang kedua sel darah putih atau yang biasa disebut leukosit, yang ketiga adalah keping darah yang biasa disebut trombosit. Ciri-ciri sel darah merah: berbentuk pipi, cekung atau bikonkav, tidak mempunyai inti dan berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Jumlah sel darah merah: tiap 1 mm darah kurang lebih mengandung 5 juta sel darah merah pada pria dan kurang lebih 4,5 juta sel darah merah pada wanita. Fungsi sel darah merah: mengikat dan mengangkut O2 dan CO2. Sel darah putih atau leukosit. Ciri-ciri sel darah putih: bentuk sel bervariasi dan memiliki inti, tidak berwarna, dapat bergerak secara mobil, serta dapat menembus dinding kapiler. Berdasarkan bentuknya, sel darah putih dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil, termasuk ke dalam ya. Coba perhatikan yang kalian presentasi tadi. Ya, jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Kalau sistem peredaran darah kecil itu dari jantung, paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Makanya dia disebut 2 kali jalur tadi atau 2 kali melewati jantung itu karena jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Dan peredaran darah besar tadi dari jantung seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Ibu harap semua sudah bagus sekali, sudah menjawab, sudah simpan di kalian punya memori. Jadi ibu harap yang kalian dapat hari ini jangan lupa ya, dengan dia punya mekanisme ada seperti yang presentasi tadi, ada gambar di ibu bagikan kan dari KPD tadi. Jadi di situ ada dia punya gambar, jadi sudah tahu bagian-bagian jantung itu apa dengan dia punya mekanisme. Oke. Semestinya ada mau bertanya? Oke, dari semua sudah cukup bagus ya. Oke. Yang berikut kan semua sudah tahu. Ibu minta salah satu untuk mengambil kita punya kesimpulan. Ibu minta salah satu ada yang bersedia untuk menyimpulkan kita punya pertemuan hari ini. Dan kita sudah membahas tadi. Ada yang bersedia untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulannya dari darah itu ada darah apa, darah itu apa, komponen darahnya terdiri ada 3 tadi toh. Ya, dengan jantung itu apa, fungsi jantung dengan dia punya mekanisme kerja jantung. Oke.
Jadi silakan untuk yang bersedia untuk menyimpulkan. Baik, mungkin dari ini semua dapat kita simpulkan bahwa jantung dan darah itu adalah salah satu yang sangat berperan penting dalam ketemu hidup. Di sini juga ini dari fungsi jantung dan darah itu dapat kita pahami bahwa itu adalah hal-hal yang memang berperan penting dalam ketemu tubuh. Salah satunya dari pengertian jantung saja, yaitu organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Seperti yang Ibu sampaikan bahwa jika tidak adanya jantung maka kita punya tubuh akan kekurangan darah. Dan kalau kita kekurangan darah pasti akan ada banyak penyakit yang bisa masuk, jika apalagi kalau ketemu antibodi kurang. Jadi mungkin dan dari kan dalam darah itu ada 3 bagian darah. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit, yang kedua sel darah putih atau leukemioid, dan yang ketiga keping darah atau trombosit. Dan dari jantung ada dia punya struktur, ada 3 dia punya lapisan jantung, yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Dan ruang jantung itu ada 4, yaitu serambi kanan, serambi kiri, beli kanan, beli kiri. Dan untuk katup itu ada 3, katup aorta, katup tricuspidalis, dan katup bifurcalis. Mungkin hanya itu saja yang menjadi kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Jadi sudah jelas semua toh. Kita sudah bahas dan Ibu sudah tambahkan sedikit tadi, dan Adik Grace sudah menjelaskan lagi sekalian dengan memberikan kesimpulan untuk kita punya pertemuan hari ini. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita, Ibu akan bagikan adik-adik semua kertas dengan di dalam situ ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang kita belajar hari ini. Oke, Ibu